Baik, selamat pagi. Pagi. Sehat? Sehat. Sehat. Harus sehat ya. Semangat ya. Karena masih pagi, suasananya enak, kita harus tetap semangat. Baik, sebelum kita lanjut dengan belajar seperti biasa, ya, kita berdoa dulu. Pak Guru yang memimpin, ya. Mari sikap tangan Panganjali. Kita awali dengan salam Panganjali. Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Anubhadrah Kartawiyantu Swata. Baik, terima kasih. Jadi jangan lupa kita harus berdoa setiap hari. Kenapa sih berdoa? Siapa yang tahu? Siapa berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Agar kita bisa mendekatkan diri kepada Ide Sang Hyang Widi. Kalau kita dekat sama Ide Sang Hyang Widi Wase, otomatis kita akan disayangin. Mau disayang enggak? Mau kan? Iyalah. Ya kan? Disayang sama Ide Sang Hyang Widi Wase, disayang sama orang tua juga. Jana mana Jana? Jana ada di kelas. Jana di kelas. Ikut dengan mapel yang lain mungkin dia. Oke, 79 siapa yang udah masuk? Ide sama siapa? Sama siapa? Sama Ide. Syukur sama Ide. 2 orang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti kasih tahu mereka ya. Apapun tugas yang Pak Guru kasih, tolong sampaikan ke mereka biar mereka tahu materi hari ini. Ya, siap untuk belajar? Tidak? Siap. Semangat ya, semangat. Karena hari ini kita belajar pakai ini, pakai TV. Selama ini kita belajar di kelas pakai papan. Kelihatan kan? Peninggalan sejarah agama Hindu di Jawa Tengah. Kemarin kita sudah belajar di Kutai, ya kan? Kemudian di Jawa Barat sudah. Sekarang kita ke Jawa Tengah. Ada apa sih di Jawa Tengah? Biar kita tahu. Ya, apalagi kita sebagai agama Hindu, kita harus tahu sejarahnya. Jelas ya? Tapi sebelumnya, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarnya, kemudian bukti peninggalan sejarah Hindu di Jawa Tengah, ada kerajaan Mataram kuno, ada bukti peninggalan kerajaan Mataram kuno, sama kesimpulan. Ini poinnya akan kita bahas. Ya kan? Jadi setelah kamu belajar ini, kamu tahu tujuan kita belajar itu apa sih? Biar kita tahu. Ya kan? Tujuannya apa? Nanti kita bahas di sini. Yang kita bahas ini 2 ini. Kerajaan Tarumanegara. Di Kutai rajanya siapa? Mulawarman. Tarumanegara rajanya siapa? Gunawarman. Kalau Mataram kuno rajanya siapa? Ayo, Mataram kuno. Silsilah itu loh. Sanjaya. Masa lupa? 79 sudah kan? Sudah. Jadi Pak Guru ulang sedikit biar nyambung, biar kita nggak langsung ke Jawa Tengahnya, ya. Oke. Nah nih, sejarah Hindu di Jawa Tengah. Pertama, bukti peninggalan sejarah agama Hindu di Jawa Tengah, kemudian sejarah dan peninggalan kerajaan Mataram kuno. Ini capaian kita yang akan kita capai yang ini loh. Ya, capaian pembelajaran kita. Kemudian tujuannya ini, setelah kamu belajar capaian tadi, ini tujuan yang akan kamu dapat. Jadi metode yang Pak Guru pakai itu discovery learning Asia, tapi di Asianya ini. Ya kan? India di sini India. Mudah masih bisa pensilnya. Pak Guru cek lu pensilnya. Ini India. Nah, ini India. India tuh di sini. Ini kan sudah pakai, ya. Ini India. Ini rute-rutenya penyebaran nih. Dari India kemudian ke Asia, ya. Di Asia itu pelajaran kelas 8. Di Asia itu pelajaran kelas 8, tapi untuk Kutai itu di sini, Kalimantan. Nah, ini Kutai. Gambarnya ini gambarnya. Ya, Kutai. Kemudian ada Tarumanegara. Ini Tarumanegara. Nah, Tarumanegara. Kemarin sudah kita bahas Kutai, Tarumanegara sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas yang di Jawa, apa? Jawa Tengah. Karena itu patung, anaknya Dewa Siwa. Itu bukti-bukti yang ada di Thailand, ada di Kamboja, ada di Filipina. Ya, tapi kita tidak bahas yang itu. Ya. Kerajaan Mataram kuno, Candi Prasasti. Candi yang mana? Yang mana candi? Candi itu yang ini. Ini adalah prasasti.
Tahu kan perbedaannya kan? Kita bahas sekarang. Kerajaan adalah suatu negara yang dipimpin oleh seorang raja. Itu kerajaan. Kalau candi adalah bangunan kuno peninggalan bersejarah yang tersusun dari batu atau bata. Tersusun berupa benda, ada arca, prasasti, keramik, alat rumah tangga, perhiasan, dan senjata. Kemudian kalau peninggalan berupa naskah, ada kitab, lontar, tulisan pada batu prasasti atau prasastinya. Itu Tarumanegara. Kalau di Jawa Tengah, Mataram Kuno. Jelas? Mataram Kuno ini rajanya, silsilah rajanya. Ada Sanjaya, Rakai Panangkaran atau Rakai Pikatan, Dia Balitung, Daksa, Tulodong, Wawa, sama Empu Sindok terakhir. Di atasnya Sanjaya ada siapa? Sana. Raja kedua, raja pertamanya Sana. Ya kan? Sana paman dari Sanjaya. Jadi ada Sana, Sanjaya, Rakai Panangkaran, Dia Balitung, Daksa, Tulodong, Wawa, Empu Sendok. Di Jawa kuno. Di Jawa ya, ini Jawa. Nah nih. Candi yang dibangun pada abad ke-9 Masehi ini masih menjulang kokoh setinggi 47 meter dengan ornamen yang Tadi materi yang sudah Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan kalian paham ya. Nanti kalau seandainya kalian belum paham, silakan nanya ya. Sambil Pak Guru nunggu pertanyaan dari kalian, Pak Guru akan ngasih tugas kalian ya. Pak Guru akan bagi dua kelompok, kelompok 1 sama kelompok 2. Nanti Pak Guru kasih perangkat ini sama-sama 1. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 itu mencari tahu tentang Candi Siwa ya. Jadi ada dua candi nih. Pertama tengah. Jadi nanti cari tahu sedalam-dalamnya, apa yang belum kamu tahu tinggal cari di sini. Ya. Kalau sudah kamu cari tahu, kamu diskusikan sama temanmu, nanti kamu presentasikan ke depan perwakilan aja, jangan semua. GPT. Chat. Nah, peta konsep ya. Tentang Candi Prambanan kamu cari tahu sedalam-dalamnya. Apa yang belum kamu tahu, kamu cari tahu biar semakin paham tentang Candi Prambanan ya. Ini Mataram kuno, cari reliefnya sama ini Satu kan yang nulis Pak. ya, satu aja ya. Apa pertengahan Pak? Kita cari peta konsepnya, peta konsep Candi Prambanan. Kemudian kalau yang kelompok 2, kira siapa yang maju ke depan? Yuse, boleh Yuse. Yuse sama si Dwi juga boleh, berdua ini. Candi Prambanan adalah ini ketik langsung. Apa ya, Cik? Cari fungsinya, kemudian letaknya di mana, terus peninggalannya apa aja. Jadi kan? Ya, diambil poin-poinnya. Ya. Diambil poin-poinnya. Aku tampilkan tadi kan agak ada hang sedikit. Ini tugas kalian, tugas kelompok. Buatlah peta konsep tentang Candi Dieng, Candi Siwa, Candi Brahma, Candi Arjuna. Ya. Pilih salah satu aja di sini sebenarnya. Tidak Prambanan. Ayo silakan, Asli. Teman-teman, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 1, Niketot Asri akan membacakan hasil diskusi saya bersama teman-teman tentang Candi Prambanan. Pengertian Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada masa Kerajaan Mataram kuno sebagai tempat peribadatan Trimurti. Sejarah Candi Prambanan ini dibangun pada masa Raja Rakai Pikatan pada abad ke-9 Masehi dan diperkirakan selesai pada masa pemerintahan Rakai Balitung. Candi Prambanan ini dipersembahkan untuk memuliakan Dewa Siwa. Relief Candi Prambanan menceritakan kisah-kisah epik seperti kisah Ramayana. Relief ini menggambarkan nilai moral, keagamaan, dan kebudayaan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Bisa. Selamat pagi teman-teman, saya atas nama Inyoma Suwargita Yusa akan mempresentasikan dari kelompok 2 bukti sejarah Candi Siwa. Letak di Jawa Tengah, sejarah dibangun masa Kerajaan Mataram kuno, berkembang abad ke-9 Masehi. Fungsi tempat ibadah Hindu, pemujaan Dewa Siwa, upacara keagamaan, simbol kosmos Hindu.
Sekian dari presentasi saya dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Wah, kuisnya. Oke, pernah main ini kan? Mau yang bentuk spiral atau yang open the box? Open the book? Pilih yang mana? Bentuknya spiral yang muter, apa open the book buka kotak? Oke, satu aja. Jawab. Oke, betul. Tunggu dulu. 1-0. Ayo, Sekar. Kerasin ngomongnya. 1-1 poin. Nah, 1-1 poinnya. Pilih. 1-1 poinnya ya. 1-1 poinnya. 2-1 poinnya. Terus, Sekar. 2-2 skornya, ya. Sama-sama kuat ternyata. Lagi satu soal. 3-2 skornya. Terakhir. Oke, pintar semua. Kasih tepuk tangan. Ya. Jadi skornya sama-sama 3. Mau ngasai. Enak kan? Mau lagi? Mau pertanding lagi? Soalnya kayak apa ini ya? Karena Pak Guru cuma nyari di internet. Soalnya kayak apa? Pak Guru nggak tahu. Kan? Tadi skornya sudah sama-sama 3. Kelompok 1 skornya 3, kelompok 2 skornya 3. Pak Guru nggak tahu soalnya. Ini sekarang Pak Guru juga nggak tahu soalnya kayak apa. Silakan shoot dulu. Nah, siapa benang? Asim yang duluan ya. Nah, silakan. Tar dulu. Jangan cari yang ini. Siapa dulu? Nah, itu Bapak Kirara Jonggrang. 1. Terus, yuk. 1-0. Masuk. 1-0 skornya. Trisna. Pakai waktu ya, Pak? Iya, pakai waktu. Itu. Yang Trisna. Ya, 2-0 ya. Bantu pengen bantu. Dipateni. 2-0 ya, skornya 2-0. Dipateni. Ayo bantu kelompoknya bantu. Apa? 2-1. Ah. Tetap salah 2-1 terus. Ayo 2-1. Kelompok 2. Cacahe candi sing kudu dibangun. Salah. Candi ya. 2-1. Sekar masih 2-1. Ayo terus. Bantu kelompok sini. Baik anak-anak, tadi kita sudah materi, kemudian diskusi, terus ada kuis ya. Ternyata kuisnya kan sudah bisa, materi sudah kalian pahami. Jadi sampai di sini materi kita lanjut minggu depan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. PR-nya adalah yang tadi itu, membuat peta konsep Candi Dieng sama Candi Arjuna. Akan kita bahas minggu depan. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, mari kita sama-sama mengakhiri pertemuan kita dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.